Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita langsung saja kepada tema apa yang dibicarakan untuk mempersingkat waktu, yaitu tentang Pancasila. Membentuk Pancasila saja, Bung Karno datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menayangkan hasil istiqoroh para kiai. Kemudian masyarakat bertanya, sebaiknya pada tanggal berapa proklamirkan kemerdekaan. Pada waktu itu dipilih hari Jumat, Saidul Ayam, bulan Ramadan 1364 Hijriah. Pada waktu itu tepat 17 Agustus 1945, tahun 1945. Kemudian yang dilakukan oleh Bung Karno pada saat itu, dikumpulkan semua manusia, ribuan orang yang datang di lapangan. Mereka datang dalam keadaan berpuasa, dan semua mereka mengadakan tangan mereka ke atas langit. Untuk apa? Yaitu untuk keberkahan negeri kita ini. Lalu ada namanya Hijaz, ya, yaitu sahabat Hasyim Asy'ari yang belajar sama-sama dengan beliau di Mekah. Tugas beliau mengadakan surat menyurat bahwa memberitahukan kabar dari Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang merupakan mufti besar di Palestina. Beliau yang pertama kali memberikan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia sebelum teks proklamasi berbunyi ini. Kalau mengkualifikasi persoalan tentang Undang-Undang Dasar Negara kita ini, yaitu yang tahu semua Kiai Haji Ahmad Muwafiq, karena sumbernya itu dari beliau yang tahu tentang Pancasila, pembentukan Pancasila. Oleh karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari sibuk menyampaikan syiar-syiar Islam di negara kita ini, di Indonesia, makanya diperintahkan anaknya yang bernama Wahid Hasyim mendengar hasil istiqoroh dari para kiai, mendengar putusan itu bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i atau belum, sudah berbentuk ketauhidan atau belum. Nanti kita tunggu dari hasil para kiai, yaitu agar terbentuk nilai-nilai dan prinsip orang Islam. Coba kita lihat Pancasila yang kedua, berbicara persoalan tentang kemanusiaan, harus adil, kan? Jamwali mengakali harus adil. Jamwali mengakal teh, karena nanti berbicara persoalan tentang hukum. Kemudian sila yang kelima sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip orang Islam tentang ketauhidan dalam Islam, ya. Itu sila kelima. Yang pertama persatuan, kemudian mendeteksi persoalan tentang undang-undang, kita awali dengan musyawarah. Ya, kalau musyawarah sudah sila keempat itu, ya. Dan berbicara persoalan tentang hak asasi manusia, tentang keadilan sosial, harus adil, jamwali mengakali, apalagi tuhulun dari jamwali. Jadi ini yang merupakan pegangan kita dalam Islam. Oleh karena undang-undang berbentuk ketauhidan, kemudian diperiksa kembali Pancasila oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu tanggal 1 Juni 1945. Apa sudah sesuai syariat Islam atau belum Pancasila yang dibentuk? Nah, makanya kita di dalam negara ini kita harus bertanya kepada ulama. Bukan ulama mendengar pemerintah, tapi pemerintah harus mendengar perkataan ulama, karena mereka belajar Al-Quran dan hadis. Karena hadis dan Al-Quran itu merupakan prosedur manusia yang diberikan oleh rasul-rasul kita, ya. Dan rasul-rasul kita sebagai tuntunan manusia yang wajib kita ikuti, karena kita sudah syahadat meyakini Allah dan mengikuti perintah Rasul. Makanya mereka para ulama zaman dahulu dan zaman sekarang itu, mereka pembawa amanat para Rasul.
Sehingga itu apa yang kita kerjakan dalam negara, kita harus bertanya kepada ulama. Saya atas nama Eman Dunggio ya, artinya memberikan motivasi kepada kalian, merupakan antisipasi ya, menjaga hal-hal yang buruk akan datang, kebijaksanaan yang tidak bijaksana yang akan datang kepada kalian. Makanya kita harus menyampaikan persoalan tentang ketauhidan dalam Islam. Jadi di dalam negara ini mengatur manusia bukan mengambil dari puisi. Puisi itu hanya dibentuk oleh manusia, tetapi kita mengambil yaitu prosedur dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu yang diberikan oleh Allah menjadi prosedur manusia, yaitu mengajak kebaikan kepada semua manusia. Bukan kita ambil dari puisi ya, yang kalau kita misalnya kalau menduduki kedudukan kita, jangan ambil dari puisi, karena puisi itu cuma buatan manusia, tapi kita mengambil dari Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mereka begitu sifat mereka karena mereka tidak belajar. Seandainya kalau mereka tahu persoalan tentang agama, pasti mereka tidak begitu. Sehingga itu ulama kita tidak marah kepada orang penista agama, tidak marah kepada orang kafir. Kami berdakwah dengan akhlak ya, agar mereka kita doakan mendapat hidayah. Makanya kita harus menyampaikan syiar-syiar Islam, terutama di kota Gorontalo ini. Cukup ulama kita mendoakan mereka semoga mendapat hidayah, karena oleh sebab mereka tidak tahu tentang ajaran Islam. Sehingga itu tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Ulama seluruh Indonesia tidak marah kepada kalian, oleh karena kalian tidak tahu persoalan tentang agama. Makanya kami ajak kalian untuk belajar supaya tidak jadi kurang ajar. Karena ulama semua itu tahu hakikat beragama itu bagaimana. Kita ini mengajak kebaikan, berdakwah dengan akhlak. Karena ulama semua itu tahu hakikat beragama itu bagaimana. Kita ini mengajak kebaikan, berdakwah dengan akhlak. Allahumma salli wa sallim